Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon pencerahannya Bu ya. Saya laki-laki usia 42 tahun. Saya poligami, tapi salah satu istri saya suka posting di media sosial kalau ada masalah dengan saya. Yang masalahnya itu ada kaitannya dengan istri muda saya. Kemudian istri muda saya melihat postingan itu Bu ya, dan komplain ke saya harus bagaimana menurut Islam Bu ya? Apa poligaminya saya lanjut atau pilih salah satu? Dan istri pertama saya punya 4 anak, dari kedua 1 anak. Mohon pencerahannya Bu ya. Poligami saya udah berjalan 5 tahun dari awal, istri yang pertama udah tahu, bahkan saya minta izin pas dulu mau nikah lagi Bu ya. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Sesuatu yang diizinkan oleh syariat itu tidak serta-merta orang boleh mengambilnya. Karena bisa jadi di saat mengambilnya sementara dia belum waktunya, justru akan menjadi sebab syariat tercoreng. Bukan karena syariatnya jelek. Termasuk bab poligami. Maka di dalam melaksanakannya harus benar-benar waspada. Maka dan jangan sampai ini, dan juga ada ini perlu banyak nasihat panjang juga ini kepada para istri-istrinya juga. Urusanmu itu dengan suamimu, wahai kedua istri tersebut, barangkali bisa mendengar suara ini. Urusanmu adalah kebahagiaan antara dirimu dengan suamimu dan dengan Allah. Sebelumnya saya izin masalah izin tadi, supaya pembahasannya agak rinci. Masalah izin, ini juga adab juga bagi seorang suami. Biarpun istrimu sudah mengizinkan, akan tapi harus tetap dijaga perasaannya. Apalagi setiap negeri berbeda dengan negeri yang lain. Ada sebuah negeri itu namanya poligami menjadi biasa. Tapi ada sebagian negeri poligami adalah dianggap sesuai suang. Bukan mereka mengingkari poligami, hanya tidak biasa saja. Maka di saat seperti itu kita harus menjaga perasaan istri pertama, istri kedua dan keluarganya. Tidak harus semua orang tahu kalau ini istri kedua, ini istri ke-1, istri kedua, istri ke-1. Sebab apa? Di saat ditampilkan dalam keadaan yang tidak bijak, nggak ada perlunya cerita, ini istri kedua. Apa kata orang? Dia pelakor. Ini istri pertama saya, punya istri kedua saya. Mungkin istri pertama tidak benar di dalam ngurusi sampai dia menikah lagi. Semuanya jadi jelek, nggak ada perlunya. Bahkan semuanya saling menjaga demi kebahagiaan itu. Jadi diperhatikan antara jangan dipaksakan orang harus memandang cara pandang mereka kepada syariat begini. Yang jelas syariat poligami adalah ada dan ada aturannya, ada rambu-rambunya, nggak boleh seenaknya. Tapi tidak semuanya sama, dan antara orang per orang juga tidak bisa sama. Maka jangan jadikan guyonan setiap ketemu kawannya. Berapa istri lo? Banyak duit, istrinya 1. Belum tentu dia mau, dan belum tentu dia mampu, belum tentu dia bikin ke sana. Jadi jangan kita membuat syariat itu bikin main-main. Kalau Anda ingin nikah lagi, tentunya Anda menjalankan syariat yang benar. Dan jangan berkuja ini sunnah Nabi. Nikah 1 saja ada yang hukumnya haram kok. Maksud sunnah Nabi pernah melakukannya. Dan Nabi dengan wahyu. Baik. Jadi seperti itu, supaya tidak gampang. Karena setelah ini kami akan mengukuhkan yang ada di dalam. Bukan berarti kami menyuruh Anda untuk menikah 2 atau 3, bukan. Sekarang sudah terjadi ini loh. Karena kalau tidak kita kasih mukadimah begini, nanti ada orang salah paham juga, dipikir nyuruh poligami semua. Kalau orang mampu dan sudah pada waktunya dan sebagainya, memang Islam mengizinkan kok. Sesuatu yang halal tidak bisa dikatakan haram kok. Cuman sekarang permasalahan ini kita akan kukuhkan di dalam. Kami sampaikan kepada Anda, istri pertama dan kedua. Anda ini sudah waktunya konsentrasi. Baik Anda yang pertama telah mengizinkan atau tidak. Yang jelas suamimu telah menikah. Dan jangan sampai kau jadikan suamimu terus bermaksiat nanti atau enggak benar. Apalagi Anda, saya terlepas dari masalah izin tidak izin. Nanti kalau saya mengatakan karena Anda telah mengizinkan, mungkin mengatakan dia tidak pernah izin dengan saya Bu ya, enggak. Suami saya enggak. Izin atau tidak izin, yang jelas suamimu sudah menikah. Maka menjadilah wanita cerdas. Dan istri kedua menjadi wanita cerdas juga. Bantu, saya nasihati istri yang kedua. Istri kedua, bantu suamimu agar dia nyaman dengan istri pertamanya. Tentunya bantu bagaimana menambal hati istri pertama agar tidak semakin kecewa. Ada sebagian istri kedua itu sangat aktif, rupanya hanya tidak tahu, pokoknya bikin ulah saja sehingga menjadi istri pertama menjadi sakit, menjadi ini dan sebagainya. Semula tidak, gara-gara ulah.
Karena kurang bijak tadi. Kemudian ya ini. Jadi bagaimana agar membantu suami bisa menambal hati istri yang pertama, karena istri yang pertama itu adalah merasa tersakiti di saat menikah dengan Anda, istri kedua. Nah, jangan membuat satu perilaku, apalagi posting di medsos dan sebagainya, nggak ada perlunya. Itu pribadi antara engkau dengan Allah dan suamimu, kebahagiaan dengan anak yang soleh-soleha. Kemudian Anda istri yang pertama, lihat. Pun suamimu sudah menikah, artinya saat ini bukan waktunya Anda menanamkan kebencian umat manusia kepada istri kedua. Maka bahkan itu akan membahayakan kepada diri Anda. Bisa jadi simpati suami Anda hilang. Dan tidak perlu sampai diposting. Barangkali ini mendengar ya nasihat untuk dia. Tapi bisa saja orang lain mendengar nasihat ini. Anda jaga, justru bukan, apa maksud Anda misalnya, suami Anda punya masalah dengan istri kedua. Kemudian Anda expose, untuk apa tujuannya? Anda cari pembela kekesalan Anda. Tapi itu tidak merayu hati suami Anda itu. Sehingga suami Anda sampai punya keputusan, Buya saya lanjutkan atau tidak, lanjutkan atau tidak. Setelah dikatakan jangan lanjutkan, pilih satu. Yang mana Buya? Nah, kan begitu, na'udzubillah. Dibuang istri, na'udzubillah. Diambil dengan perjanjian dengan Allah, lalu dicerai begitu saja, tanpa ada sebab. Nah, Anda sebagai istri yang pertama, ya dalam hal ini, nggak perlu sampai Anda punya upaya-upaya untuk menjelekkan istri yang kedua di posting dan sebagainya. Sebab Anda angkat di internet atau apa, istri berdua, akhirnya menjadi sebab permusuhan. Tidak perlu seperti itu. Anda masih cinta kepada suami, ingin lebih maksimal dengan suami, kaidahnya sederhana. Saya tutup dengan kaidah ini supaya tidak jaga istri, jaga suamimu, ambil hati suamimu. Ambil hati suamimu. Berlombalah. Kalau berlomba itu adalah, kalau kami katakan, Anda istri pertama. Anda harus bisa berlomba bersaing, tapi bukan dengan istri kedua. Bisa jadi sangat jauh, mungkin Anda sudah tua, istri kedua muda. Berlombalah wahai istri yang pertama dengan diri Anda. Siapa namamu, Azizah atau Latifah atau Khadijah? Jadilah engkau adalah, bersainglah Anda dengan dirimu sendiri. Kalau Anda mau bersaing dengan yang lain, bukan sebuah persaingan, diri Anda sendiri. Artinya Anda membuat perubahan. Anda membuat perubahan. Dan juga yang istri kedua juga demikian. Kemudian kunci, saya tutup dengan kunci sederhana. Ambil hati suamimu. Caranya bagaimana? Baikilah orang yang dibaiki oleh suamimu, maka ketahuilah suamimu akan jatuh hati yang kesekian kalinya kepadamu. Kalau Anda sebagai istri kedua, ternyata Anda selalu mendukung kelestarian suami istri yang pertama dengan suami, maka ketahuilah suami Anda semakin terikat dengan Anda. Karena kebijakan Anda. Begitu juga istri kedua ternyata melihat suami sudah menikah, ini perjanjian dengan Allah, nggak main-main, justru menasihati suami agar benar dengan istri kedua, maka ketahuilah suami akan jatuh cinta kepadamu. Dan inilah nanti akan terjalin hidup yang indah. Pun sudah terjadi pernikahan. Kecuali Anda seorang istri yang mengatakan, suami saya pengen menikah, Buya bagaimana? Nasihatnya beda. Karena yang jelas harus indah. Jangan sampai sudah terjadi poligami, ribut, rame. Mana ada kebahagiaan setelah itu? Nanti ujung-ujungnya adalah musuh-musuh Islam mencoreng, itulah Islam. Tidak, Islam mengajarkan keindahan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Yang istrinya satu bahagia. Yang istrinya sudah dua bahagia. Yang belum menikah cepat menikah. Nah, itu. Jangan hidup itu bikin susah. Tata hati semuanya. Semoga Allah memberikan kemuliaan, kebaikan kepada semuanya. Dan tadi apa lanjutannya? Apakah harus jangan mau pisah meninggalin, sudah punya anak. Kalau tidak punya anak nggak boleh main kok itu pernikahan. Kecuali memang misalnya sudah tidak ada kesepakatan misalnya atau tidak kuat, istri mengatakan, abang saya lebih baik mundur saja karena keadaan begini-begini, musyawarah. Sebab seorang istri minta cerai tanpa sebab juga musyawarah mungkin tidak kuat dan sebagainya, atau apa satu hal ya dengan sebuah kesepakatan menjadi baik-baik saja. Nah, imsak bima'ruf tasrih bi ihsan. Kalau diambil dengan cara benar, waktu ngelepas dengan baik-baik, bukan dengan permusuhan. Setelah berpisah selesai, bukan harus mengungkap, wah ini dulu aku dengan ini istri pertamanya, begini istri keduanya. Alhamdulillah. Berarti betul-betul orang jelek. Kalau setelah berpisah malah membongkar semuanya. Enggak, orang hebat adalah bisa menutupi kekurangan siapapun dari hamba Allah, dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.